Indonesia ternyata kita adalah satu-satunya bangsa di bumi ini yang menunggu tanah air. Tepuk tangan buat para pendiri bangsa kita. Kita memulai dengan frame filosofis dan sosiologis, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kami melihat ada aspek teologis di sini, lalu kita bicara pada aspek ideologi maritim, lalu kemudian ada tata kelola kemaritiman dan tata kelola pemuda pesisir. Tata kelola kemaritiman ini menjadi wilayah dari Kemenko Maritim, dan tata kelola pesisir inilah yang menjadi agenda aspek Sindo dalam pengembangan organisasi untuk mengawal daerah-daerah di kepulauan dan pesisir. Lalu kita juga merancang dari ideologi maritim ini, lalu ada namanya maritimize birokrasi. Dan disinilah kemudian ada agenda strategis kemaritiman. Sengaja kami mulai dengan hal-hal yang bersifat paradigmatik seperti ini karena kami telah memulai dengan kerangka bahwa pembangunan ini bukan hanya aspek ekonomi semata-mata, tapi juga soal sosial, soal lingkungan. Antara lain yang mengilhami teologi maritim, bagaimana kitab suci ini mengatakan begitu banyak karunia yang ada di lautan. Kemudian yang lebih menarik, ternyata kata laut bisa dalam Al-Quran disebutkan dalam 32 ayat, kata darat disebut 13 kali, dijumlahkan menjadi 45. Ini menarik, jadi kata darat 13 ayat, laut 32 ayat, 13 tambah 32, 45. Prosentasinya setelah dihitung, Bapak Ibu sekalian, maka luas daratan itu sesuai dengan kata jumlah darat versi hitungan ini 28,18%, sementara luas lautan 71,11%. Ini kurang lebih betapa kitab suci juga sudah memberi pesan yang sangat kuat terhadap wilayah darat dan laut kita. Rasio sains membuktikan. Lalu mari kita lihat ideologi maritim. Kita melihat existing bahwa laut lebih kaya dari daratan. Saya tidak perlu mengurai bahwa betapa laut ini sangat kaya, kita memahami semua itu, saya mau memberikan kerangkanya. Lalu ada worldview, pandangan dunia, bahwa laut memakmurkan daratan. Kemudian ada ideologi maritim. Penghuni darat, manusia berjuang bersama, mengolah merawat maritim secara produktif dan berkesinambungan. Dulu orang begitu khawatir tentang soal ideologi. Bagaimana ideologi yang pernah hari Indonesia begitu ditakuti. Kenapa? Karena dia menjadi gagasan, menjadi nilai, menjadi semangat bersama untuk memperjuangkan ideologi itu. Maka menurut saya, cara membalik cara pandang kontinental ke pandangan maritim itu harus menjadi sebuah gagasan yang utama yang menjadi satu pandangan atau disebut ideologi maritim. Ini kami coba melihat ada yang menarik di Indonesia. Ini sebutan warga bagi negara ini. Kita coba membandingkan Indonesia dengan negara lain. Kalau Amerika, itu dia menyebut homeland atau tanah kelahiran. Kalau kita lihat di lagu kebangsaannya ada namanya Land of the Free dan Home of the Brave. Kesadaran spasialnya di sana hadir tidak tercermin bagi warga negara yang perang. Mereka memiliki West Coast dan East Coast. Next, nanti kita lihat di Indonesia. Kalau Inggris lebih menarik lagi. Semuanya kalau Inggris, bahasa Inggrisnya English, kebangsaan British, kerajaan Inggris United Kingdom, lalu wilayah Inggris disebut England atau tanah Inggris. Mari kita bandingkan dengan Indonesia, padahal dia memiliki kepulauan. Di Eropa dia juga kepulauan, tapi dia tidak menyebut itu. Mari kita lihat, Indonesia ternyata kita adalah satu-satunya bangsa di bumi ini yang menunggu tanah air. Tepuk tangan buat para pendiri bangsa kita. Hari ini selalu kita gaungkan sebagai sebuah semangat kebangsaan. Ini adalah kesadaran teologi, sosiologis, historis dalam Sumpah Pemuda dan Indonesia Raya yang selalu kita nyanyikan. Ini adalah kekuatan bangsa yang tidak akan pernah habis. Lalu kita masuk kepada maritimize birokrasi. Kira-kira kami ini desain, karena kebetulan saya baru mencoba organisasi kami ini baru, sehingga banyak hal yang masih dalam
Jadi memang soal kebijakan kemaritiman dan tata kelola pesisir dan kelautan ini harus kembali. Harus ada sinkronisasi. Sebagai contoh, dengan Undang-Undang 23 2014 0 sampai awalnya lebih bagus lagi. 0 sampai 4 mil itu wilayah kabupaten, 4 mil sampai 12 provinsi. Sekarang 0 mil sampai 12 mil provinsi. Sementara daerah-daerah ini didorong pengembangan potensinya. Implikasinya antara lain misalnya, perahu misalnya tidak boleh lewat lebih dari 3 groston. Nah ini yang perlu dilihat karena memang Undang-Undang 23 2014 seperti itu. Ada pembatasan wilayah, padahal daerah ini didorong. Anehnya, kabupaten kota dibatasi ruang geraknya, sementara provinsi kurang memberikan intervensi di situ. Nah, sehingga dari sisi regulasinya, kebijakan kemaritiman harus dilihat secara holistik. Sehingga kami harus melihat bahwa tata kelola kalau ini kita mau sentuh dengan 4,0, memang harus menjadi habit, harus menjadi way of life soal kemaritiman. Dan sentuhan teknologinya memang kalau tidak, maka program ini lebih kepada program secara ekonomi ansih. Padahal kita ada soal tanggung jawab sosial, tanggung jawab lingkungan dan lain-lain. Sehingga perpaduan sistem kebijakan kemaritiman, lalu tata kelola Pemda yang dirumuskan menjadi information set, mindset, mental set, habit, dan way of life. Bahkan kalau kita sudah berada pada cara pandang bahwa kekuatan kita adalah maritim, sehingga seluruh program yang ada tidak semata-mata program utilitas, tapi dia menjadi bagian dari habit. Dia menjadi sesuatu yang pada wilayah way of life. Nah ini kurang lebih agenda strategis, tentu kami menyesuaikan dengan agenda strategis yang ada di kementerian. Ada kurang lebih 11 ini, dan kami kira apa yang dicanangkan hari ini adalah bagian dari penguatan, salah satunya adalah perikanan tangkap. Nah kurang lebih kira-kira seperti ini kolaborasi pusat dan daerah kalau kita ingin melihat program sejuta nelayan ini sebagai sebuah komitmen pemerintah daerah. Harus ada penyusunan master plan dan roadmap nelayan berdaulat atau nelayan secara keseluruhan. Kemudian perlu penyusunan profil nelayan baik online maupun offline. Perlu adanya pusdiklat dan klinik nelayan berdaulat. Pusdiklatnya lebih kepada pengetahuan, keterampilan dan skill, sementara kliniknya itu lebih kepada bagaimana kita melihat health-nya, bagaimana kita melihat safety-nya, soal klinik. Kemudian perlu ada pusat informasi nelayan berdaulat terpadu. Kalau perlu yang ada rekam jejak, jangan hanya ada politisi. Rekam jejak nelayan juga penting, saya kira. Dengan mudah kita klik nama nelayan, berapa kali dia dapat bantuannya dibikin apa saja, produktif atau tidak, itu menjadi penting. Perlu ada koperasi nelayan berdaulat. Bila perlu, kalau kita ingin secara revolusioner melakukan perubahan pada dalam tanda petik nasib nelayan agar dia berdaulat. Bila perlu ada semacam dokumen RAPBRT, rencana anggaran pendapatan belanja rumah tangganya sendiri. Jadi dia mendesain rumah tangganya, begitu disupport dengan bantuan program, kita lihat dia sudah bisa menghitung masa depannya. Karena kita pembangunan sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 itu jelas. Pembangunan perekonomian disusun atas asas kekeluargaan. Jadi sebenarnya basis rumah tangga. Mestinya kita harus berani kalau kita mau membangun rumah tangga nelayan, kita siapkan instrumen, kita siapkan pendampingan pemberdayaan bahwa dia sadar dengan instrumen-instrumen alat tangkap seperti ini, itu berapa pendapatannya dalam setahun, pengeluarannya berapa anak, kesehatan, pendidikan dan seterusnya. Lalu kemudian keuntungannya berapa, safety-nya tahun depan seperti apa. Saya kira kalau kita serius mengelola rumah tangga nelayan, kalau perlu sampai secara revolusioner mengadministrasi kesejahteraan sosial. Kemudian namanya, bila perlu ada pendamping rumah tangga berdaulat sebagai sebuah bentuk culturalize supaya mendorong culture, penguatan culture dan seterusnya. Lalu terakhir, sinkronisasi program kementerian dan program daerah. Lalu elemen tata kelola daerah pesisir dan kepulauan, mungkin ini juga menjadi agenda kami di aspek Sindo.
bagaimana kita membangun sinergitas antar daerah, antara lain pengembangan potensi bersama, dalam hal ini pengembangan kapasitas, dalam hal ini memperkaya destinasi, dan bagaimana penguatan daya saing. Nah, jika kolaborasi antar daerah ini mampu dibangun secara sinergi seperti ini, maka yang kedua adalah perlu juga penanggulangan masalah-masalah bersama di level kawasan. Kemudian yang ketiga, berikut yang kedua, pusat data atau big data potensi kemaritiman aspek Sindo. Kemudian sistem informasi pengolahan dan pemasaran potensi kemaritiman. Sehingga kemudian kekuatan organisasi ini menjadi sangat penting, bukan saja anggotanya ke depan mudah-mudahan lebih dari 300 daerah, dari 500 daerah. Tapi kemudian ini benar-benar memberi manfaat yang luar biasa, bukan hanya bagi daerah, bagi masyarakat maupun bagi dunia kerja, bahkan dari para pebisnis atau investor. Kemudian pusat informasi pengolahan dan pemasaran potensi kemaritiman. Lalu sistem informasi dan penanggulangan mitigasi bencana. Ini juga penting menjadi sebuah desain tata kelola, menjadi elemen yang penting. Next. Saya kira ini sekedar bahan-bahan yang sudah saya dapatkan. Tapi yang paling penting saya ingin sampaikan pada kesempatan ini bahwa ada 3 kekuatan aspek Sindo di sini. Yang pertama sebagai sarana perjuangan daerah-daerah, kemudian mengadministrasi kesejahteraan sosial bagi para nelayan, dan yang ketiga bahwa seluruh proses dan intervensi pembangunan itu tidak bisa melepaskan diri dari bingkai 3 relasi, yaitu ekonomi, ekologi, dan sosial, dan terutama dalam bingkai nasionalisme kita, bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa. Kalau saya pernah baca kemarin seorang filosof politik dari Oxford bilang namanya Isaiah Berkeley. Tidak ada pencapaian-pencapaian besar kecuali yang lahir karena gagasan-gagasan besar. Dan saya lihat Pak Wakil gagasan-gagasan besar di aspek Sindo akan membawa makin besar. Terima kasih. Amin.